Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hezek Store. Oke, di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita tentang pemrograman dasar Python. Oke, sebelumnya kita sudah kenalan dengan gaya percabangan di Python itu gimana sih? Nah, mungkin teman-teman udah kenal ya, sintaks-sintaksnya, formatnya, seperti apa ya. Nah, sekarang eh, teman-teman mungkin ada yang penasaran, kira-kira gimana kalau di dalam percabangan itu ada percabangan lagi gitu loh, ya kan? Nah, itulah yang disebut sebagai percabangan bersarang. Nah, kita akan ngebahas gimana sih percabangan bersarang di Python. Oke, langsung saja kita mulai. Seperti biasa kita siapkan satu variabel dulu ya. Misalnya variabel A dengan nilai 10 ya. Nah, kemudian kita akan sediakan satu if ya. Nah, misalnya di sini if ya kan, jika A di modulo 2 ya, itu sama dengan 0, maka eh, di dalamnya kita akan lakukan percabangan lagi ya, teman-teman. Oh iya, eh, sebelumnya aku lupa ngasih tahu kalau ternyata format dari percabangan di Python itu ada dua tipe ya. Nah, tipe yang pertama adalah tipe setelah titik 2 kita langsung tulis apa yang terjadi. Maksudnya aksi apa yang dilakukan. Misal print seperti ini ya kan. Misal print uh, A adalah bilangan genap. Nah, ini adalah tipe yang pertama. Nah, lalu ada tipe yang kedua ya, teman-teman, yang belum sempat aku kasih tahu di video sebelumnya ya. Jadi format yang kedua adalah kita enter ya kan, setelah titik 2 ini kita enter, bukan spasi seperti ini, bukan, tapi enter kayak gini ya kan. Nah, kayak gini juga bisa, teman-teman, ya kan. Nah, gitu ya. Jadi terserah teman-teman kalau mau pakai tipe yang seperti apa ya. Mau tipe yang eh, kayak gini bisa, atau mau tipe yang enter juga bisa ya. Nah, akan tetapi ya, kalau dalam percabangan bersarang ya, umumnya kita pakai yang enter kayak gini ya, teman-teman, biar logikanya itu lebih jelas ya. Nah, kayak misalnya ya kan, setelah titik 2 nih ada if lagi ya kan, kayak gini kan kayak pusing gitu kan. Nah, jadi mending kita enter gitu loh ya kan, if-nya kita taruh di sini ya kan, if ya kan, kondisi berikutnya apa ya kan, gitu-gitulah ya kan. Misal kayak gini ya kan, kondisi berikutnya ya kan. Nah, kemudian ya kan, setelah itu ya kan kita tulis lagi if ya kan, gitu-gitulah ya kan, sampai kedalaman berapapun ya kan. Pokoknya dalam bahasa pemrograman manapun ya, termasuk C++ ya, kedalamannya itu tuh nggak terbatas ya, teman-teman. Jadi mau kita taruh if lagi, apa namanya, kemudian setelah itu kita taruh if lagi ya kan, kayak gini ya kan, if ya kan, gitu-gitu terus ya kan, sampai 10 kali ya kan, sampai 100 kali itu bisa aja ya, teman-teman. Itu mungkin aja dilakukan. Akan tetapi tentu akan sangat pusing ya jika sebanyak itu ya. Nah, jadi umumnya ya kan, percabangan bersarang itu kedalamannya cuma sampai 3 kayak gini doang ya kan. Paling banyak 2 ya kan. Nah, gitu ya. Paling paling banyak tuh 2 biasanya ya. Nah, kalau 3 ya lumayan lah ya kan. Tapi kalau 4 itu udah mulai jarang ya kan. Kayak gini ya kan. Nah, 4 ya kan, itu udah mulai jarang. Nah, gitu ya, teman-teman. Jadi disesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman ya kan, mau kedalamannya sampai berapa ya. Sesuai kebutuhan teman-teman mau merancang apa ya kan. Nah, gitu ya, teman-teman. Oke. Jadi eh, misalnya ya kan, dalam hal ini ya kan kita akan coba ya kan, eh, apa ya, kita akan coba di sini kan ada 2 ya kan, if-nya ada 2. Nah, kita akan coba ya kan print seperti ini ya kan, print A adalah kelipatan 3. Nah, misalnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, kira-kira ya kan, kalau misalnya kita tulis 10 ya. Kalau kita tulis 10 ya kan, di sini A sama dengan 10, kira-kira apa yang terjadi? Alurnya seperti apa? Nah, jadi alurnya itu adalah seperti ini. Pertama kita akan cek dulu ya kan, di kondisi ini if yang ini, apakah 10 bisa di modulo 2 ya? Maksudnya apakah
10 di modulo 2 itu 0 dan ternyata 0, ya kan 10 di modulo 2 tuh 0, ya kan? Maka otomatis ya kan dia akan masuk ke percabangan yang ada di sini, ya. Nah, dia akan masuk ke percabangan yang ada di sini. Nah, terus dicek ya kan, apakah 10 di modulo 3 itu sama dengan 0? Ternyata enggak, ternyata 1 ya kan. Ya udah berarti yang ini ya, yang ini tuh di-skip. Maka yang dicetak hanya ini ya. A adalah bilangan genap. Nah, seperti ini ya. Nah, mungkin kita coba langsung aja. Nah, jadi kalau kita lihat ya, di sini outputnya hanya 10 adalah bilangan genap. Nah, sekarang gimana kalau 12? Nah, kalau 12 beda cerita, ya kan? Kalau kita coba run, tuh lihat. 12 adalah kelipatan 3. 12 adalah bilangan genap. Nah, seperti itu ya, ya kan? Outputnya ada 2, seperti ini. Ya. Nah, mungkin ada di antara teman-teman yang bertanya nih, ya kan? Loh, kenapa urutannya kebalik? Kenapa bukan 12 adalah bilangan genap dulu, baru 12 adalah kelipatan 3, ya kan? Nah, bukankah print ini, ya kan, itu milik dari si A ini, ya kan, milik dari percabangan yang induk. Sedangkan print yang ini itu adalah milik percabangan yang kita sebut saja anak lah, percabangan anak, percabangan child ya kan? Nah, seperti itu, ya. Nah, hal ini terjadi karena ya kan, ingat program sorry ya, bukan program ya, compiler itu akan mengeksekusi kode itu dari atas ke bawah ya, teman-teman, bukan dari bawah ke atas. Makanya ya kan, kalau kita lihat ya, di sini kan if ya kan. Nah, ternyata ya kan 12 di modulo 2 kan sama dengan 0. Nah, berarti terpenuhi ya kan? Kondisinya terpenuhi ya kan? Nah, bukan berarti setelah kondisinya terpenuhi ya kan, dia bakal langsung ke print sini ya kan? Tapi dia bakal ngeksekusi yang percabangan yang ini dulu ya kan, baru print. Nah, gitu ya, teman-teman. Dia bakal eksekusi yang percabangan dulu ya kan? Kecuali kalau kita tulis printnya di atas, ya kan? Kita pindahin printnya di atas ya, seperti ini ya misalnya. Nah, baru ya kan outputnya nih dibalik. Nah, 12 adalah bilangan genap, 12 adalah kelipatan 3. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba lagi ya dengan percabangan berikutnya ya. Gimana kalau misalnya percabangannya ini tuh seperti ini ya teman-teman. Misalnya ini kayaknya kita taruh dulu ya. Kita taruh aja ya kan. Nah, kemudian di sini ada elif ya. Elif A di modulo 3 ya. A di modulo 3 sama dengan sorry. Maksudnya tuh kita coba balik ya kan. Misalnya kayak gini ya. Nah, misalnya kayak gini ya, teman-teman. Ini kita tulis ganjil. Ini adalah kelipatan 2. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, jadi ya kan apa ya? Jadi kalau kita lihat ya polanya ya kan, ini polanya sedikit berbeda ya kan. Nah, kenapa sedikit berbeda? Karena ya kan kalau kita lihat ya kan 12 ini ya, 12 ini itu adalah kelipatan dari 3 ya kan. Nah, jadi ya kan dia ngecek yang 3 dulu baru dia ngecek yang 2. Oh ya, ini mungkin kurang tepat ya. Mungkin bukan bilangan ganjil sebutannya, tapi kelipatan 3. Nah, jadi kita akan coba ya kan misalnya dengan 10 ya, misalnya. Nah, seperti ini. Kira-kira apa yang terjadi, ya kan? Nah, kalau kita lihat outputnya kosong. Ya, kenapa seperti ini ya? Nah, jadi ya kan ini sesuai dengan sifat dari percabangan ya kan? Sifat dari percabangan bersarang ya. Nah, jadi kalau kita lihat polanya kan beda nih, ya kan? Kalau kita pakai angka 10, ya kan pola percabangannya beda, ya kan? Kenapa? Karena ya kan 10, ya kan? Itu kalau di modulo 3 itu bukan 0, tapi 1, ya kan? Nah, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah semua ini itu nggak akan dieksekusi, ya kan? Nggak akan dieksekusi. Walaupun kalau kita lihat nilai 10 ini, nilai A ini kan 10. Nah, kalau kita coba modulo dengan 2, itu hasilnya 0.
maka otomatis ya kan percabangan ini itu harusnya aktif gitu loh. Harusnya ya percabangan ini aktif gitu kan. Nah, percabangan ini bakal dieksekusi gitu kan, karena kondisinya memenuhi. Tapi kenapa ini nggak dieksekusi? Kenapa ini nggak dijalankan? Hal ini semua karena percabangan ini itu ada di dalam percabangan yang mati, ya. Nah, percabangannya mati. Percabangan yang ini nih, percabangan yang ini nih mati, ya kan? Karena 10 di modulo 3 sama dengan apernya bukan sama dengan 0. Nah, berarti nggak terpenuhi kondisinya. Jadi mati percabangan ini. Nah, gitu ya. Jadi dari pola yang aku buat ini dapat kita simpulkan bahwa eh, salah satu sifat dari percabangan bersarang itu adalah jika ada suatu percabangan yang kondisinya terpenuhi, tapi posisinya itu ada di dalam percabangan yang mati, maka percabangan tersebut gak akan dieksekusi, walaupun kondisinya itu terpenuhi, ya kan? Nah, gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya pengen percabangan yang ini itu nyala, maka pastikan percabangan yang ini nyala dulu, ya kan? Baru percabangan yang ini ikut nyala, ya kan? Nah, gitu ya kan? Nah, jadi ya kan kalau misalnya yang ini nyala, ya kan? Kalau yang ini nyala, ya kan? Maka yang ini ikut nyala. Tapi eh, ada sedikit apa ya? Ada sedikit perbedaan ya antara percabangan yang di dalamnya dan percabangan yang paling luar. Nah, jadi sifatnya tuh kayak gini, teman-teman. Jika percabangan yang ada di luar itu nyala, maka dapat dipastikan percabangan yang ada di dalam itu akan ikut nyala gitu ya kan. Nah, kecuali kalau kalau cuma if doang gitu kan. Kalau cuma if doang terus kondisinya itu nggak terpenuhi gitu ya kan. Nah, akan tetapi ya kan kalau misalnya percabangan yang ini nyala ya, percabangan yang ini nyala itu belum tentu percabangan yang ini tuh eh, bakal dieksekusi gitu ya kan. Nah, gitu ya, teman-teman. Nah, sedangkan yang ini ya kan kalau percabangan yang ini nyala ya kan juga belum tentu yang ini dieksekusi. Nah, jadi dari sini ya. Jadi dari sini ya kan eh, kita bisa lihat perbedaan antara percabangan yang ada di dalam sini dan juga percabangan yang ada di luar sini ya. Nah, dari sini kita tahu kalau percabangan di luar itu dapat memengaruhi percabangan yang ada di dalamnya. Sedangkan percabangan yang ada di dalam sini itu nggak akan memengaruhi percabangan yang ada di luar, ya. Nah, jadi konsepnya seperti itu ya, perbedaannya seperti itu ya kan. Jadi bisa dikatakan ya kan percabangan yang ada di dalamnya ini itu eh, bergantung dengan percabangan yang ada di luar sini. Sedangkan percabangan yang ada di luar sini itu sifatnya tuh independen gitu ya kan. Nah, jadi tergantung lah ya kan. Kalau percabangan di luarnya nyala ya otomatis percabangan di dalamnya ya kan kalau kondisinya terpenuhi ya nyala juga ya kan. Tapi kalau misalnya percabangan yang ada di dalamnya nyala ya kan dan percabangan di luarnya mati ya ya udah mati juga gitu. Ya kan? Nah, akan tetapi ya kan percabangan di luar itu nggak peduli ya kan. Ya kan mau percabangan di dalamnya itu mati atau nyala ya kan kalau kondisi ininya terpenuhi ya ya udah dia bakal jalan tetap. Nah, jadi sifat percabangan itu kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Nah, terus mungkin ada yang bertanya, ya kan, ini kan kalau if doang ya kan, ini kalau sederhana doang gitu ya kan, kalau cuma if doang, ya kan. Nah, gimana kalau dicampur dengan else if, ya kan? Eh, maksudnya elif ya. Nah, misalnya ada elif ya kan, kayak gini ya kan. Nah, ada elif ya kan di sini ya kan, misalnya ya kan. Nah, kira-kira bisa nggak kayak gitu? Jawabannya tentu bisa, ya kan. Ya kan disesuaikan dengan banyaknya kondisi ya kan banyaknya alternatif ya kan yang ingin teman-teman ajukan gitu ke compilernya ya kan. Kalau misalnya cuma satu ya pakai if aja, kalau misalnya dua ya pakai else doang, kalau tiga atau lebih baru pakai elif ya kan satunya ya kan. Nah, sambil ditutup nanti pakai else ya kan. Nah, gitu ya kan. Jadi di dalam if ini ya kan, di dalam if yang ini ya kan kita boleh ya kan taruh
elif, taruh else ya kan, dan sebagainya ya kan. Nah, dan juga ya kan di luarnya ya kan juga kita taruh elif ya kan, kita bisa taruh elif, taruh else juga ya kan, gitu-gitu ya kan. Nah, jadi apa namanya, kalau misalnya kita coba taruh else ya kan di sini ya kan, maka else-nya ini itu milik dari if ini. Sedangkan kalau kita taruh elif ya kan atau else ya kan, maka dia akan jadi milik dari if yang ada di dalamnya. Nah, gitu ya. Jadi disesuaikan dengan area di mana kodenya tuh ditulis gitu loh ya kan. Kita lihat ya kan else-nya ini area, oh ini area di luar nih ya kan, berarti dia milik if yang ada di luar ya kan. Nah, sedangkan kalau elif yang ada di sini ya kan, ini kan posisinya ada di dalam if ini ya kan. Oh, berarti elif ini tuh bukan milik dari si if yang di luar ini, tapi milik if yang di dalam sini ya. Nah, jadi diperhatikan ya kan. Eh, Tolong diperhatikan kira-kira ini posisinya tuh di mana gitu ya kan. Sebutannya tuh kalau dalam pemrograman itu scope ya kan, posisinya tuh di mana gitu ya kan. Apa namanya, suatu posisi ya kan, gimana caranya suatu posisi itu berpengaruh gitu loh ya kan terhadap output gitu ya kan. Nah, itu yang dinamakan scope ya teman-teman. Nah, jadi scope-nya tolong diperhatikan ya teman-teman agar programnya itu nggak error ya teman-teman. Oke, aku rasa segitu saja pembahasan kita tentang percabangan bersarang di Python ya. Semoga dapat dipahami ya. Tak lupa aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mau nonton video ini sampai selesai. Dan yep, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah!